Koster sama Dewi Bersihkan, kalian penyanyi dangdut senior melihat Jirayut itu seperti apa sih? Ya. Seperti saya dulu. Mati lampu. Kan? Gimana King lihatnya? Aku lihat Jirayut seperti aku dulu pada saat awal-awal berkarir di tahun 65 ya. Kalau aku melihatnya Jirayut itu banyak sekali potensi dan Yes. kesempatan. Betul. Artinya kamu memang harus seperti ini, harus menebarkan sayap kemana-mana. Betul, selain Betul. potensinya bagus, attitude-nya selalu dijaga. Iya, Itu yang betul. membuat banyak disayang orang. Betul. Tapi namanya juga hidup ya, Iya. ada dapat apa ya hikmah yang kita dapatkan, kebahagiaan, tapi juga satu paket dengan kesedihan. Termasuk ada pengalaman yang bisa membuat seorang Jirayut tidak akan pernah bisa melupakan ini karena dia pernah mengalami kecelakaan yang cukup mengerikan, kejadian yang mengerikan. Kita kasih lihat dulu sama sobat Anda. Ngeri banget ya. Kronologinya gimana? Yang benar bisa tahu sih. Kok bisa tahu? Iya. Memang, kita itu memang intelijennya itu luar biasa ya. Ya ini benar-benar. Iya. Ini waktu aku pergi lomba sekolah. Iya. Waktu pergi lomba di nama provinsinya, kalau nggak salah Renong. Renong. Renong, ya. Jadi coba lagi apa lagi? Renong. Renong. Pokoknya pas kita udah selesai lomba, pas kita mau balik, Iya. mau balik. Jadi kebetulan ada 2 mobil. Nah, aku naik road tuh. Yang ambil tadi. mobil itu ya. Nah, Bus kecil. sama teman-teman yang lain. Iya. Sama teman-teman yang lain. Terus? Mami kenapa sih? Lalu? Oh, kuku ya. Habis dicuci. Habis Iya. dicuci, bagus. Terus lanjut. Iya. Terus apa namanya? Udah lupa tadi. Rotu. Pas lagi balik naik rotu terus ada 2 mobil. 2 mobil. Terus satu mobil itu khusus untuk anak sekolah semua, murid-murid semua. Oke. Satu mobil yang gede itu guru. Jadi pas berhenti di pam minyak apa bahasa sini? Pom bensin. Pom bensin, aku sama teman-teman aku minta Paminya. kru, boleh nggak sih kita naik mobil itu biar kita duduk di belakang aja. Mobilnya yang gede tapi di belakangnya nggak ada tutup itu loh. Iya, pick Buat up taruh ya. barang-barang gitu. Buat taruh barang, Ya, iya. jadi sama teman-teman pengen duduk di belakang. Terus guru itu bilang, gak usah udah malam, masuk angin nanti gitu. Yaudah kalian naik mobil itu aja. Oke. Pas naik mobil itu 1 jam kita berangkat pulang, mobil yang guru yang tadi, yang guru yang kru itu jatuh di jurang. Allah Akbar. Jatuh di Yang jurang. tadinya Jirayut mau naik Yang itu kita mau ya. naik, tapi nggak dikasih sama gurunya. Terus jatuh, kita udah pergi tuh nggak sadar kalau mereka jatuh. Kita pergi, tiba-tiba ditelepon sama orang kalau mereka jatuh. Terus jatuh jurang di sampingnya ada pantai. Oh, Jirayut waktu itu nggak sadarkan diri. Enggak, kan aku bukan jatuh tapi gurunya. Tapi Tadi Jirayut kan bilang nggak sadar. karena tidur, kita tidur. Kan beda mobil kan. Beda mobil. Terus ini gimana guru-gurunya gimana Mengalami mereka luka nggak kondisi para atau keadaannya? guru-gurunya? Guru aku yang bilang jangan naik mobil ini dia patah hidung. Oh ya Allah. Patah hidung sama tangan. Oh. Nah, terus yang Hidungnya palsu atau beneran? Palsu. asli lah, tapi Asli tapi patah patah, baru Allah. dibikin baru gitu. Oh iya oke. Iya. Jadi kecelakaannya gurunya luka-luka. Iya, yang itu doang yang parah, patah hidung sama patah tangan. Kalau yang nyetir malah cuma sakit doang. Karena dia pakai ini kali ya. Mujizat ya, berarti Iya. mereka. Itu bikin kamu trauma nggak sih untuk naik mobil? Enggak sih. Enggak ya? Tapi kalau lo bawa mobil tuh lebih ke hati-hati aja. Berarti bukan kamu yang Bukan kecelakaan aku. tapi gurunya. Iya, iya. Ya tapi kan karena bareng juga ya Bareng, walaupun beda mobil pastinya juga shock ya. Shock banget. Apalagi itu guru sendiri Iya. gitu. Jirayut apa sih yang kamu ingin lakukan lagi di Indonesia coba? Kamu nyanyi udah, apalagi kamu berkarya apalagi di Indonesia yang belum? Yang belum kamu Yang capai belum saya. main film sih, Mami. Aku mau main Film. film. Main filmnya apa? Mau horor? Horor. Apa yang psycho-psycho? Horor. Horor. Apa yang percintaan horor? Horor dong. Kalau teriak gimana kalau takut jadi? Semoga mimpi kamu jadi kenyataan bisa main Yang jadi film setannya siapa? di Indonesia. Yang jadi setannya. Mami aja. kan aku sering lihat. Sering lihat. Sering Jirayut, lihat. tos dong. Bagus. Enggak, mungkin karena Jirayut suka lihat Kak Dewi sering main Iya. film horor. Iya. Benar, Dan aku sering selalu jadi nonton. setannya. Benar. Cocok, Wi, cocok. Ya. Jirayut sukses selalu. Terima kasih banyak sudah main ke pagi-pagi ambiar. Terima Ya. kasih ya Jirayut ya. Terima Beneran kasih. nih. Belum. Beneran di sini. Kamu selalu dinantikan sama seperti bintang tamu kita betul. berikutnya. Ini juga selalu kita nantikan dan ini perdana di pagi-pagi ambiar. Betul. Ya, buat yang kangen banget sama seorang Susah sekali jadwalnya loh. Luar Ini biasa. primadona pokoknya. artis yang terkenal dari era 90-an sampai dengan sekarang, bahkan sampai sekarang terlihat awet muda. Kita hadirkan pertama kali di pagi-pagi ambiar, Paramita Rusady. Cantik sekali.
luar biasa. Semakin Wanita bergaya. tercantik yang selalu awet muda. Betul. Kesayanganku ini Dewi Persik. Aku suka sekali gayanya loh, pakai jaket silver, pencil skirt, ada boots Kan siap. biar muda kayak kalian. Mbak boleh pakai clip on aja, it's okay. Ya, oke. It's okay, nggak masalah. Ini gimana sih resepnya semuanya? Aku seneng banget pagi-pagi gini kok udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Wah, Dewi, maaf Mbak. Dewi kalau nggak suka sama bintang tamu suka gitu dia. Dia suka banting mic-nya. Aku sayang banget sama dia. Ini buat aku dia cantik banget. Cantik hatinya. Ntar dulu aku sapa dulu kalian. Boleh, silakan, silakan, Enggak, silakan. kamu. Masa tadi Jirayut bilang makasih. Dia cantik juga. Kita mau ucapin makasih sayang. Dan Rian ya, pokoknya aku senang banget diundang di pagi-pagi Ambiar. Terima kasih banget. Akhirnya setelah berkali-kali diminta schedule-nya, akhirnya ketemu sama pujaanku. Kita mau ngucapin terima Bapak kasih Ramita ya. Rusadi, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Dan tentunya untuk para pemirsa, Ya. untuk pagi-pagi Ambiar, saya ucapkan juga salam sehat semuanya, biar semuanya dapat keberkahan. Amin. Aduh, yang namanya kangen pasti Sobat Ambiar kangen banget sama seorang Bapak Ramita Rusadi ya. Seorang artis cantik, senior, tapi sangat humble, termasuk Betul. awet muda. Kita mau kasih lihat dulu seperti apa sih ya kecantikan dari Pak Ramita Rusadi yang tak pernah lekang oleh waktu ini dia. Senang banget sih. Kak cantik Warna-warna. sekali sih. Saya itu mengagumi loh, sangat mengagumi. Oh, makasih. Apa sih rahasianya awet Rahasianya, muda iya. sampai sekarang tuh apa sih kuncinya? Rahasianya ya seperti kalian juga, happy aja terus, senyum terus, dan tulus aja dalam berbuat apa-apa, lakukan dengan hati. Pokoknya berteman juga ikhlas, tulus ya. Jadi senang kalau lihat orang lain maju, senang kalau lihat orang lain sukses, itu bikin kita cantik juga. Ya, Happy karena dan itu juga tulus ya. reflection, it's your reflection. Apa yang kamu tebar, itu yang kamu tuai. Jadi harus percaya, kecantikan itu nggak datang sendirinya, Iya. datangnya dari surga. Betul. Ya? Betul sekali. Luar biasa. Tapi ya saya nggak tahu, pasti Dewi lebih cantik lagi. Amin. Dan ini nggak mungkin cantik kan? Iya. Tumben, mohon maaf ya, tumben lu diem. Biasanya lu mengakui juga. Kalau apa? Kalau cantik, Cantik of karena course. ada Jirayut mungkin jadi. Ya, tapi ya Mbak Paramita, kalau Mbak Paramita kan cantik dari hatinya. Ini berdua karena cantik karena dokternya. Ini. Ya perawatan boleh dong. Iya. Oh, ya, Aku kita juga sangat perawatan aku juga sangat lifestyle mengagumi ya. sekali dulu tuh masih remaja sinetronnya nggak pernah nggak nonton. Betul. Apa yang paling hit salah satunya? Apa sih? Sinetronnya apa tahu nggak? Gue lupa. Film-filmnya loh. Ya itu sesuai soundtracknya tadi Janjiku. sama Janjiku. Janjiku. Iya. Aku aja udah Iniannya lupa gimana? itu lagu. Udah lupa. Tapi Mbak Paramita Rusadi ada nggak sih ritual khusus misalnya atau mungkin yang selalu dilakukan dari pola makan, olahraga seperti apa yang dilakukan seorang Ya Paramita Rusadi? memang kita harus jaga pola makan, lifestyle juga, jadi hidup juga sehat. Sehat tuh berarti bukan berarti kita sempurna, tapi artinya sehat itu pikiran sehat, mensana in corpore sano. Jadi pikiran sehat, jiwa sehat, tubuh juga harus sehat. Jadi tentunya kan kalau soal olahraga kan ini pakarnya ya. Jadi saya masih belajar juga. Iya, tapi yang penting kita memaintain batiniah kita yang penting itu aja. Karena semua keberkahan yang kalian dapat, yang kita dapat semuanya itu dari Allah kan. Jadi yang harus kita maintain tentunya sana. Hati kedekatan dengan Iya, Sang jadi Pencipta momentum ya. karena kita pasti penuh kekurangan. Jadi Ya. setiap hari harus dibersihin, harus kita introspeksi diri. Kesana Kak Karen, ini mah ke dukun. Enak aja lo. Gak ada dong, mana ada. Tapi kita mau kasih lihat Mbak Paramita Rusadi ini Iya. komentar dari netizen tentang awet mudanya Paramita Rusadi. Kita baca ya komentar-komentar netizen ya. Ya. Cantiknya my idola dari aku kelas 6 SD sudah suka banget sama Tete Paramita, sayang banget akunya. Oh, so sweet, thank Mbak you. Mita mengandung bahan pengawet hehehe, gak tuir-tuir. Enggak tua-tua ya. Bahan Pakai formalin kayaknya deh, cantiknya dari dulu nggak berubah, awet terus. Teh Mita awet muda, dari aku kecil tetap aja wajahnya gitu. Malah aku yang menua ya. Ada lagi tuh. Kok itu yang menuanya gue gak asik Yang banget penting ya. sehat tuh Mbak Mita bener. cantiknya nggak kemakan usia, sehat selalu ya Mbak Mita. Mungkin
karena lagunya ya. Apa? Tekan usang dimakan waktu. Oh. Berkali ya. Makanya ucapan adalah doa. Sekarang cari lagu yang gitu kali ya. Yang bagus-bagus aja. Gimana tanggapan dari netizen mengenai kalau kakak itu awet muda? Aku Kakak terima merasa kasih banget ya. atas- apakah kakak merasa awet muda? Enggak, sebenarnya udah banyak yang berubah sih. Iya kan? Sebetulnya kalau kalian perhatiin gitu ya, maksudnya ya pasti banyak yang berubah. Tapi gini, jiwa kita itu kan nggak pernah tua. Kita punya ruh yang selalu seperti kamu baru lahir. Dewi kan waktu baru lahir lucu gitu, terus hatinya bersih. Nah itu harus kita maintain supaya ruh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kita maintain agar menjadi terus milik kita seperti ketika kita baru lahir itu aja. Nah itu yang coba kita pelajari itu dari ritualnya ya, tapi dari pola makan juga tiap pagi bangun tuh pasti orange juice itu dari saya kecil. Orange juice. Orange juice ya. Kalau saya sakit lambung, teh kalau No, minum orange juice. ada yang nggak asem. Oh, yang manis. Ya punya langganan yang memang udah pesen jangan asem. Tapi yang penting bukan vitamin C yang diminum yang udah padat gitu, tapi semua yang fresh, yang natural, Oke, jadi itu rahasianya ya? alami. Iya. Ya. Bukan pakai formalin nih kak, ini pakai filler kak. Kalau sahabat saya, kalau Sekarang? Kak Teh Mita kan pagi-pagi orange juice. Ya. Kalau sahabat saya itu pagi-pagi Makan makan tepung, buah gohok. Boleh aja sih. Ya sekarang kan badan kamu kan Iya. meminta sesuatu yang sebetulnya kamu perlukan ketika kita kepengen ini sebenarnya misalnya Dewi lagi pengen kacang hijau ya mungkin ikutin aja asal itu sehat, jangan ikutin yang nggak sehat. Pokoknya kita harus mengerti bahwa badan kita tuh ada batasnya. Betul. Jadi jangan terlalu apa yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Oke, gitu. Ya peduli pastinya dengan- kan minum air putih itu udah Iya. klise lah ya. Dan apa ya lifestyle kita juga kita jaga gitu. Ini kita mau kasih lihat perbandingan Mbak Paramita Rusady dulu dan juga sekarang. Coba nih kita kasih lihat ya. Apakah ada perubahan? Tentu saja tidak ada sama sekali kalau kita lihat. Makin cantik. Tuh, ini yang wow. Ini zaman usia umur berapa nih jadi cover tabloid? Ini udah dari tahun 80 sampai tahun 2022. Itu nggak tahu deh. Itu tambah cantik sekali. Mau tanya pasang susuk di mana? Astagfirullahaladzim. Tadi udah. Jangan dong. Oh, iya. Tapi ya Mbak Mita kalau aku lihat tuh benar-benar menjaga batin, Iya, hati. betul. Ya semua diupayakan begitu karena merasa kurang itu, karena merasa nggak sempurna, karena merasa pasti di atas langit kan masih ada langit katanya. Betul. Jadi kita nggak boleh sombong, itu Iya. aja, tetap bersujud sama Allah. Gitu. Tapi Mbak Mita, apalagi sih yang belum dicapai dari kehidupan seorang Paramita Rusady selama hidup sekarang kan? Cantik, awet muda, sudah punya anak, Alhamdulillah. pernah juga menjalin hubungan, menikah. Sekarang ada yang lagi dekat sama Mbak Paramita Rusady atau ada perasaan enggan untuk menikah lagi? Aduh, itu kayaknya udah bukan fase Prioritas. yang harus dipertanyakan sekarang ya, karena buat Teh Mita nih sekarang menjalani kehidupan apa adanya dan pasrah semuanya dengan keputusan Allah aja. Ya Dewi kan juga gitu, lebih baik kita pasrah sama keputusan Allah karena manusia ini kadang-kadang suka so tahu aku kepengen ini kepengen ini, tapi manusia merencanakan, Allah juga yang menentukan. Kan semua udah kehidupannya pasti udah penuh dengan problematik asam garam. Itu pasti kita sudah tempuh, kita pernah yang namanya kebentur, artinya dihina orang juga sering gitu, lalu dimuliakan juga alhamdulillah lebih sering lagi. Jadi bagaimana cara kita mengcombine semuanya, yang harus kita capai adalah bagaimana sukses di dalam kehidupan. Jadi bukan hanya sukses di dalam keartisan, tapi sukses menjadi manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja. Jadi yang dinamakan sukses itu ketika kamu sudah sukses,
kamu tidak mungkin kan mau mengulangi kesuksesan yang dulu-dulu lagi. Pasti Allah akan memberikan naik level lagi. Nah, ketika di level berikutnya ini, apakah kamu mencapai satu kesuksesan? Naik level itu artinya bisa aja hijrah, bisa aja kamu mundur dari dunia persilatan ini atau dunia entertain, bisa aja. Itu ketentuan Allah. Betul. Kalau orang tanya kenapa mungkin Temita lagi nggak ada, kan kita nggak harus terus-terusan eksis dalam hidup ini, kan ada yang lain-lain, kasih giliran orang. Iya. Ya, life is like a circle, jadi kan dunia berputar, jadi kita harus tahu Allah itu sayang sama semuanya, sayang sama kamu, sama Dewi. Mungkin sekarang lagi eranya Dewi Persik, pada saat itu mungkin eranya saya. Tapi kita harus ngerti, wait, tunggu giliran kamu, gitu. Jadi harus ngerti apa arti kata tunggu, ini belum giliran kamu itu. Jadi kita harus mengerti kalau Allah belum kasih, bukan berarti Allah nggak sayang gitu. Makanya kan banyak yang terus depres di usia 25 merasa belum sukses ini dan itu. Padahal ada kesuksesan yang dicapai ketika usia yang nanti ya. Jadi ada yang dapatnya kayak kamu masih muda udah sukses, kayak saya dulu sukses waktu muda. Terus karena terus ada di dunia itu, ya mungkin saya juga harus berpikir ada hal-hal lain yang harus menjadi balance ya kan, kayak yin and yang itu ada balance di dalam kehidupan, nggak cuma mikirin duniawi, kita juga harus ya kan mikirin ya. Berarti sekarang udah nggak ada kepikiran lagi untuk menjalin hubungan? Ada dong. Ada? Kalau dikasih, kenapa enggak? Jadi nggak boleh bilang enggak. Jadi itu gimana Allah aja. Kan belajar dari Dewi nih, ini paling pinter nih. Oh bener. Ya kan? Belajar sama Dewi nikah 3 kali tuh, Dewi Persik loh. Belajar sama dia, yang maksudnya yang tawakal, yang menerima semuanya apa adanya. Walaupun penuh dengan cobaan, aku tahu banget cobaannya dia luar biasa. Makasih, Teteh. Ya kan? Tapi katanya Mbak Paramita Rusady kemarin sempat mau menikah lagi ya? Itu kalau masih Kita punya artikelnya, kita masih kasih lihat dulu boleh ya. memangnya. Ini artikelnya boleh kita baca dulu ya. Pesona Paramita Rusady mampu gait pria Aduh, bule, udah cerita bahkan bakal nikah untuk yang ketiga kali. Wow. Ya kan orang bilang maut ya jodoh itu semua di tangan Allah. Jadi ya kita nggak usah bahas itu deh, bahas karir aja, bahas yang kita kerjain sekarang aja. Karena yang kita pertanyakan itu adalah yang saya pertanyakan juga. Jadi gimana saya mau menjawab? Dewi bisa nggak jawab kamu Nggak mau bisa nikah jawab, lagi nggak bisa atau jawab, apa? Teh. Semua Nggak dari Allah. tahu ya. Katanya kalau ada garisnya ini nanti suaminya 3 katanya. Kamu berapa? 8 dia garisnya 8 ini kalau Dewi. Kamu berapa kali? Jadi emang nggak pernah bisa Iya, aku tahu lah ya 2, kita padahal 1. masa depan seperti apa, cukup Iya, dijalanin kita aja nggak gitu ya tahu. Teh ya. Pokoknya kita jalan aja mengenai jodoh mau itu kita nggak boleh mempertanyakan. Tapi yang bule itu yang tadi di artikel Udah lewat itu. Oh, oke baik. Cuman Udah lewat, siapapun udah itu, selesai. siapapun itu yang penting adalah bahagia. Ya, Ada atau bahagia. tidak itu yang Sekarang paling penting ya. memang ada, tapi artinya nanti aja kita lihat ke depannya bagaimana. Oh berarti sekarang ada ya. Kita doakan semoga dengan sekarang yang ada ini apa maunya? Semoga apa? Dapat yang jelas hubungannya dengan dia atau cukup jalanin aja, let it flow. Amin, pokoknya diaminin aja semua yang bagus. Yang baik-baik ya tadi, amin. Dewi aja yang ngomong maunya yang gimana. Iya. Yang Temita baik-baik harusnya teh gimana. takdir kita ya dari Iya, Allah. amin Tapi ya Teh Mita Allah. kan kalau anak-anak tuh pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk orang tuanya, Ya, termasuk ya, untuk ya. mamanya. Kalau anak-anak support nggak sih gimana tuh? Adrian itu support sekali, dia penuh, dia tuh sangat kasih sekali. Jadi kayak saya tadi mau pergi, mama mau kemana? Gitu ngomong ini, sukses ya ma, I love you. Umur berapa Teh? Dia 14 tahun, dia selalu, dia nggak pernah pergi nggak bilang I love you, bilang ya dia Kayak anak. ekspresif banget ya, kita mungkin dulu nggak kayak gitu. Nah itu belajar dari yang muda-muda, dari yang kecil-kecil, kita harus ekspresikan kasih sayang. Jadi kayak Adrian dia nggak malu-malu, dia bilang I love you ma setiap hari. Jadi kalau kita sayang sama temen harus ekspresiin, karena kita kan nggak pernah tahu kapan kita punya waktu lagi untuk ekspresi. Iya Teh, Iya kayak kan? dia Iya. bully aku terus, gak pernah ngomong I love you. Enggak, tapi itu tuh aku tanda sayang aku sama dia kayak gitu. Oh, gitu. Aku Sayang tuh, aku ya. ya mau gimana lagi, udah Sarcastic pilihan style. soalnya. Sarcastic style gitu. Jadi harusnya sih harus diekspresin aja. Mbak Paramita Rusady coba ekspresikan rasa sayangnya untuk sang anak tercinta. Pagi hari ini sedang menyaksikan, mau bilang apa sih? Iya, Adrian sayang, mama sayang banget sama Adrian. Gak ada yang bisa gantiin Adrian.
pokoknya Adrian buat Mama segalanya, penerang bagi jalan Mama semuanya. Terima kasih Adrian atas kasih sayangnya buat Mama selama ini, dan Mama doain supaya Adrian terus menjadi anak yang soleh, yang berguna bagi nusa dan bangsa, dan Adrian menjadi anak yang selalu peduli, peka terhadap apa yang ada di lingkungannya. Itu aja. Sobat Ambiar, nanti kita akan kembali lagi masih bersama Parimita Besari dan juga Jirayut di pagi-pagi Ambiar.